Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Risma Rizkia dari Prodi PGMI semester 2 NIM 1319010. Di sini saya akan meresum tugas dari kelompok 4, yakni tentang pemberantasan korupsi. Dalam pemberantasan korupsi terdapat konsep dan strategi dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama ada strategi preventif, yakni yang dilaksanakan dan dibuat dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Yang kedua ada strategi deduktif, yakni strategi yang dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya sehingga dapat ditindaklanjutkan dengan tepat. Yang ketiga ada strategi represif, yakni strategi yang dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang secara tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dalam pemberantasan korupsi terdapat juga hambatan dan langkah-langkah pemberantasan korupsi. Yang pertama ada hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Yang kedua, hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga ada hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang keempat ada hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Langkah selanjutnya, langkah-langkah pemberantasan korupsi untuk mengatasi berbagai hambatan korupsi. Di sini tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan tanpa dibebani biaya eksternal pungutan liar. Itu tujuan dari mendesain ulang pelayanan publik. Dan untuk yang kedua, memperkuat transparansi. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, tampaknya memasukkan ke lembaga bermasyarakat bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk pemberantasan korupsi. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi satu tujuan, yaitu memberantas korupsi. Selanjutnya ada upaya penindakan korupsi. Penanganan laporan pengaduan masyarakat. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyelidikan. Yang ketiga ada penyidikan, yaitu serangkaian tindakan menyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pelaksanaan putusan pengadilan yang termasuk dalamnya adalah eksekusi, artinya pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ada penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Selanjutnya, upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan penanaman semangat nasional. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya.
Selanjutnya ada himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Pencatatan ulang pencatatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya ada upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis, yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.